Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya. Balik lagi dengan gua. Di konten kali ini saya akan membahas yang lagi rame belakangan ini, yaitu soal sound horeg. Apa itu sound horeg dan kenapa sih sound horeg itu bisa viral, sound horeg itu bisa rame dan menimbulkan kontroversi? Karena katanya sound horeg ini banyak menimbulkan mudarat atau yang dinamakan banyak apa bahasa katanya ya, banyak enggak manfaatnya, menimbulkan bahaya, baik bahaya kecil maupun bahaya besar. Karena katanya kalau sound horeg ini kalau lama kelamaan itu bisa membuat telinga rusak dan sebagainya. Nah, untuk lebih lanjut, sound horeg itu apa dan hukumnya apa, apakah halal atau haram, mari kita bahas. Jadi, sound horeg itu kalau gue cari di Wikipedia, horeg itu atau biasa disebut dengan sound horeg adalah sebuah parade dengan ditampilkannya sound system dalam ukuran besar. Sound system yang digunakan dalam horeg juga relatif menghasilkan suara yang tak kalah besar. Sound horeg biasanya cenderung mengembangkan frekuensi bass agar lingkungan sekitar bergetar. Oke, jadi ada gempa-gempa kecil gitu ya, bergetar. Secara etimologi ya, di sound horeg ini merupakan gabungan dari bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Ya. Jadi gabungan antara bahasa Inggris dengan bahasa Jawa. Sound itu berarti suara dan horeg itu dalam bahasa Jawa artinya adalah bergetar. Jadi kan kadang kalau kita hadir acara entah nikahan, hajatan dah, pokoknya hajatan, itu kita dengar suara salonnya aja kalau kita deket kan, kita berasa tuh jantung kita jadi duk 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 duk, ngikut irama gendang gitu, duk, hati kita apa jantung kita juga duk duk gitu, dan ada getaran-getaran sedikit yang diciptakan. Nah, kalau sound horeg ini katanya lebih besar dari itu. Nah, terus bagaimana dalam perspektif hukum Islam? Jadi di sini nih berdasarkan hasil bahsul masail. Apa itu bahsul masail? Bahsul masail itu suatu forum atau suatu perkumpulan yang isinya itu, di forum itu isinya santri-santri, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ahli fikih, yang ahli hukum agama Islam, dan di situ dibahas satu persoalan, satu masalah. Nah, di dalam forum ini permasalahan yang diangkat adalah mengenai sound horeg. Nah, berdasarkan hasil bahsul masail, perwakilan sejumlah pesantren se-Jawa dan Madura pada 26 sampai 27 Juni 2025 di pesantren Raudhatul Ulum, Besuk, Pasuruan, menyatakan hukum sound horeg adalah haram mutlak. Haram ini sebagaimana yang kita tahu, apabila dikerjakan kita mendapatkan dosa, dan apabila kita meninggalkan maka kita mendapatkan pahala. Nah, di sini dikatakan bahwa hasil dari bahsul masail, yaitu di pesantren Raudhatul Ulum di Pasuruan, menyatakan bahwasanya hukum sound horeg adalah haram mutlak. Nah, kalau udah mutlak berarti udah nggak bisa ditawar menawar lagi tuh, udah mutlak nggak bisa diganggu gugat. Haram maya, nggak bisa jadi mubah, nggak bisa jadi makruh. Nah, para ulama yang berkumpul dalam forum 1 Muharram tersebut menyepakati bahwa penggunaan sound horeg mengganggu dan membawa dampak sosial dan moral yang buruk dalam setiap pertunjukannya. Sebelumnya, pada 17 November 2024 tahun lalu, ulama dan santri yang berkumpul dalam forum Bahsul Masail Kubro atau BMK ke-5 di pesantren Mambaul Ma'arif Den Anyar Jombang juga telah menjatuhkan fatwa yang sama, yakni haram mutlak untuk si sound horeg itu. Para ulama di Den Anyar menyoroti penggunaan volume berlebihan pada sound horeg, pelanggaran terhadap batasan suara keras yang telah ditetapkan oleh pakar apa? Pakar kesehatan. Nah, jadi di sini dikatakan pelanggaran terhadap batasan suara keras yang telah ditetapkan oleh pakar kesehatan berpotensi merusak sistem pendengaran dan berdampak buruk pada psikologi dan fisiologi manusia. Jadi katanya sound horeg ini
punya dampak buruk, ya ini tadi dibilang mudarat, bahaya, yaitu bahayanya apabila volumenya besar bahkan sampai dada kita dok dik duk dan badan kita bergetar gitu. Bukan cuma badan, bangunannya juga bergetar meskipun kecil, nggak kayak gempa ya. Itu merupakan dampak buruk ya untuk kesehatan kita, terkhusus kesehatan telinga kita. Nah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur melalui salinan fatwa MUI nomor 1/2025 atau nomor 1 tahun 2025 tentang penggunaan sound horeg juga telah menyatakan keharaman sound horeg. Dasar pertimbangan MUI Jawa Timur adalah intensitas suara. Lagi-lagi intensitas suara nih. Intensitas suara yang melebihi batas kewajaran. Nah, jadi sound horeg ini dikatakan haram apabila volumenya itu melebihi batas kewajaran. Nah, kalau udah sampai badan berasa bergetar, bangunan sebelahnya juga berasa bergetar, ada gerobak di situ bergetar, begitu kan, getar-getar ya. Nah, itu udah melebihi batas kewajaran. Nah, dan gangguan yang ditimbulkan terhadap khalayak umum. Nah, jadi gangguan yang ditimbulkan terhadap khalayak umum. Nah, mana tahu di tempat yang lagi ada sound horeg itu ada salah satu warga yang lagi sakit, yang butuh kedamaian, yang nggak pengen bising gitu kan. Nah, itu kan jelas mengganggu. Nah, dari sinilah ditimbulkan fatwa haram sound horeg itu. Nah, karena mengganggu warga atau tetangga-tetangga yang mau damai, mau menjauh dari kebisingan, nggak pengen rame, nggak pengen berisik dulu lagi sakit gitu kan, atau lagi berduka atau segala macemnya gitu kan. Karena kadang kan manusia ini maunya semau-maunya hatinya aja, nggak mikirin perasaan tetangganya, nggak mikirin perasaan orang lain gitu. Bahkan di salah satu majelis itu Ustadz Haji Abdurrahman Al-Kautsar bin Kiai Haji Nurul Huda bin Kiai Haji Jajuli Usman di pelosok sana, di majelisnya, di majelis teras gubuk, beliau tuh membahas juga mengenai fatwa sound horeg ini. Karena beliau nggak pakai sound horeg, beliau nggak pakai sound yang suaranya menggelegar, yang suaranya bikin getar di sekelilingnya, enggak. Beliau pakai sound system biasa di pengajiannya beliau. Tapi beliau itu setiap ketemu tetangga-tetangganya di sebelah majelis taklimnya itu beliau selalu minta maaf. Ya, nyuwun sapuro kalau bahasa beliau, bahasa Jawa nyuwun sapuro, minta permohonan maaf. Dia minta maaf itu sama tetangga-tetangganya karena beliau merasa ketika beliau mengajar itu di majelis taklimnya itu yang pakai sound system itu, beliau udah mengganggu kenyamanan tetangga-tetangganya. Karena beliau nggak tahu kan, misalnya tetangganya ada yang sakit atau tetangganya ada yang lagi bersedih, lagi berduka, butuh kenyamanan ya kan, nggak pengen bising gitu kan. Nah, itu beliau nggak pakai sound horeg, beliau cuma pakai sound system biasa, ngajar di majelis taklim pakai sound system biasa, pakai speaker gitu kan. Nah, cuma karena beliau takut merasa tetangganya itu ada yang keganggu dengan aktivitasnya mengajarnya beliau yang pakai speaker itu, beliau setiap hari kalau ketemu tetangganya itu selalu nyuwun sapuro, ya minta maaf, minta redha gitu kan, karena takut tetangga-tetangganya itu ada yang terganggu dengan aktivitas majelis taklimnya beliau, ada yang keganggu dengan di saat beliau sedang mengajar di majelis taklimnya beliau menggunakan speaker atau sound system itu. Nah, itu saking hati-hatinya beliau untuk tidak menimbulkan dampak yang buruk atau keresahan ya di khalayak umum. Nah, itu keputusan ini, kita lanjut. Keputusan ini diambil setelah mereka menerima surat permohonan fatwa dari masyarakat yang ditandatangani oleh 828 orang pada 3 Juli 2025 tahun ini dan berdiskusi dengan dokter spesialis THT. Jadi MUI itu mengeluarkan fatwa tentu dengan meninjau masalah kesehatan dan melibatkan yang orang-orang yang memang spesialis di bidangnya, yaitu yakni di sini yaitu dokter spesialis THT ya, atau kuping pendengaran ya kan. Volume sound horeg disebut bisa mencapai 120 sampai 135 desibel atau dB
atau lebih. Sedangkan ambang batas yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah 85 desibel untuk paparan selama 8 jam. Berarti kan udah melebihi. Karena WHO sudah merekomendasikan bahwasanya ambang batasnya itu 85 desibel. Ternyata sound horeg itu bisa mencapai 120 sampai 135 desibel atau dB. Nah, itu kan udah lebih jauh banget itu. Nah, selain faktor kebisingan atau berisiknya ini, MUI juga menyoroti perusakan fasilitas umum dan properti masyarakat. Nah, kan kadang kita nggak tahu nih, lagi rame-rame begitu sound horeg, lagi dangdutan segala macam, acara hajatan dan segala macam, mungkin ada yang lepas kontrol ya kan, ada yang kebanyakan nenggak, ada yang kebanyakan nyekek botol ya kan, akhirnya berujung dengan perusakan fasilitas umum atau properti masyarakat. Dan adanya juga pencampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram tuh. Nyampur tuh di acara sound horeg antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang apabila bersentuhan mereka bakalan ada apa dosa ya kan. Nah, percampuran laki-laki dan perempuan dalam ajang joget, nah itu, serta hal-hal negatif lainnya, baik saat pertunjukan diselenggarakan di lokasi khusus maupun diarak di jalanan. Nah, sound horeg dinilai mengandung aspek tabdzir atau pemborosan, mubazir kalau kata kita mah, pemborosan, serta idha'atul mal atau menyia-nyiakan harta yang hukumnya adalah haram secara mutlak. MUI Jatim meminta sound horeg ditertibkan. Keberadaan sound horeg banyak menimbulkan mafsadat dan mudarat yang nyata seperti kebisingan ekstrim. Kemudian sound horeg menjadi tontonan yang tidak pantas, yakni berjoget laki-laki dan perempuan. Selain itu, sound horeg menimbulkan perilaku amoral dan potensi kejahatan lainnya yang lebih luas, kata Kiai Haji Mutawakkil Allah selaku Ketua MUI Jawa Timur. Nah, dan yang menarik di sini itu saya tonton di Instagram salah satu komentar daripada ulama terkemuka, yang mana beliau ini bukan hanya sekedar ulama, bukan hanya sekedar syekh, tapi beliau juga dokter bedah. Beliau ini beliau itu saya lupa ada di negeri mana, entah Syria atau di Libya, saya lupa namanya, Syekh Yusri Rusdi. Beliau juga dokter bukan dokter, ya beliau memang dokter tapi juga dokter rumah sakit gitu kan. Dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh suatu pondok pesantren, di sana memang terdapat banyak sound yang menggelegar ditambah teriakan orang yang sangat ramai, membuat beliau merasa tidak nyaman, sehingga beliau menasehati para jamaah demi kemaslahatan bersama. Jadi beliau diundang ceramah, diundang maparin ilmu di majelis ta'lim ya kan. Nah, di majelis ta'lim itu soundnya itu lumayan menggelegar, soundnya itu lumayan kencang banget, volumenya gede, dipasangnya gede volumenya ya kan. Nah, beliau ini merasa nggak nyaman ya, karena beliau juga dokter, paham masalah kesehatan jantung, dokter bedah beliau ini kan, paham masalah kesehatan jantung dan segala macam kesehatan lainnya, kuping dan segala macam beliau paham. Nah, beliau memberikan nasihat di majelis taklim itu. Beliau memberikan nasihat. Beliau Syekh Profesor Dr. Yusri Rusdi Jabir Al-Hasani LC menyebutkan kaidah fikih yang berbunyi ad-daruru yuzal. Nah, apa itu? Yakni bahaya harus dihilangkan. Ad-daruru yuzal, bahaya harus dihilangkan. Nah, kaidah ini menekankan pentingnya menghilangkan bahaya yang ada, baik bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Beliau juga menjelaskan bahwa sound yang keras juga berdampak pada jantung. Paparan kronis dapat memicu peningkatan tekanan darah dan detak jantung tidak teratur atau aritmia. Nah, beliau jadi menjelaskan ad-daruru yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Nah, jadi beliau melihat sound system yang amat sangat menggelegar, beliau melihat ini bakal terdampak bahayanya, ini bakal timbul gitu kan. Nah, beliau mengatakan bahwa suara-suara yang keras kayak begini, sound-sound yang bisa bikin barang-barang di sekitarnya bergetar ini bisa bikin jantung kita itu jadi dak-dikduk, memicu detak jantung kita itu lebih cepat memompa darahnya ya kan.
Jadi nanti tertimbul serangan jantung. Dan juga tertimbul, kata beliau di video yang saya tonton itu, tekanan darah tinggi, hipertensi, ya kan. Nah, darah tinggi, kok udah tinggi, ya kan, hipertensi udah tinggi, ya udah jatuh, udah stroke, udah dah. Nah, dan juga pendengaran. Nah, itu beliau memaparkan bahwasanya bahaya sound yang suaranya menggelegar yang amat sangat keras itu bisa menimbulkan hipertensi, tekanan darah tinggi, detak jantung yang semakin cepat, yang bisa mengakibatkan serangan jantung mendadak dan segala macamnya dari segi medis. Dan ini jangan dilihat syekhnya, lihat dokternya, karena beliau bukan cuma seorang syekh, bukan seorang guru agama, tapi beliau dokter bedah, ya. Nah, jadi sudah dijelaskan secara gamblang di sini bahwasanya sound horeg itu memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, begitu. Bahkan guru-guru zaman dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dulu, ya, guru-guru zaman dulu deh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai ke bawah-bawahnya itu yang namanya ngajar majelis taklim nggak pernah pakai speaker. Beliau itu ngajar, saya dengar cerita dari guru ke guru sampai saya dapat cerita, beliau itu ngajar puluhan ribu jemaah, puluhan ribu murid, tapi nggak pernah pakai speaker, nggak pernah pakai pengeras suara. Beliau nyampein apa yang beliau sampaikan dari ilmu yang beliau paparkan, dan nanti jamaah yang kagak kedengeran itu disampaikan lagi dari jamaah yang paling depan. Nah, dari paling depan nyampein ke belakang nyampe ke belakang lagi sampai yang jemaah ribuan itu, yang ratusan itu. Nah, beliau nggak pakai sound system, beliau nggak pakai speaker, tapi ilmunya tetap nyampe ke belakang, barisan paling belakang. Ilmu itu tetap nyampe. Nah, emang kemari-kemari biar majelis taklimnya rada rapi, kagak begitu guru ngomong terus jemaah pertama ngomong lagi ke belakang lagi, itu kan jadi bising tuh, jadi rame. Nah, dipakailah speaker. Nah, cuman speakernya itu speaker yang normal. Bahasa kata normal tuh maksudnya yang kalau emang adanya 20 orang itu speaker disetelnya cuman volumenya kecil yang kira-kira 20 orang denger. Jangan sampai yang hadir mah 20 orang masang speakernya buat 50 rumah. Nah, itu berlebihan namanya itu. Itu justru mengganggu karena jangkauannya melebihi daripada targetnya, bahasa kata begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan bisa dimengerti. Jadi sound horeg itu memang diharamkan ya karena memang mudaratnya banyak. Yang tadi selain masalah kesehatan juga mengganggu tetangga-tetangga sekitar atau lingkungan-lingkungan yang sedang diadakan sound horeg tersebut. Nah, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.